Awal Januari lalu, aktor dan YouTuber kondang Baim Wong berjanji akan melaporkan kasus penipuan berkedok giveaway yang mencatut namanya bila banyak pengaduan yang disertai bukti chat dan transfer ke rekening oknum penipu. Dan Rabu kemarin, Baim Wong memenuhi janjinya. Suami Paula Verhoeven itu mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan oknum penipu giveaway yang telah merugikan ratusan korban. Menurut Baim, korban yang mendm-nya menguraikan kronologi yang kurang lebih sama di mana mereka seperti dihipnotis oleh oknum penipu hingga mau mentransfer sejumlah uang. Dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi. Kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu kayak berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok bisa sampai 31, 23 yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Bob Alfamart, Indomaret, Cloud Teller. Gak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Sejak 2018, modus penipuan giveaway yang mencatut nama Baim marak terjadi di media sosial, baik platform Facebook, Instagram, WhatsApp, atau SMS Blast. Satu komplotan penipu sudah ditangkap pada 2020 silam, serta sudah divonis bersalah dan kini tengah menjalani hukuman mereka. Hanya saja, oknum penipu yang beraksi sekarang dengan menerapkan modus serupa, yaitu giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong, diduga jaringan atau komplotan lain. Yang membuat Baim semakin geram, yang menjadi korban bukan hanya warga negara Indonesia, warga negara asing pun bisa terbuai oleh iming-iming giveaway yang mencatut nama Baim hingga rugi ratusan juta. Puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Baim tahu kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala nggak ada. Saya tuh kasih semuanya. Dan kalau diminta bayaran tuh udah pasti nipu. Ya, dari ratusan juta hingga yang terkecil belasan juta, oknum penipu giveaway berhasil memperdaya korbannya. Bermula dari SMS atau WhatsApp yang memberitahukan bahwa penerima pesan adalah pemenang giveaway Baim Wong, oknum penipu terus menggiring korban agar mentransfer sejumlah uang yang diminta. Terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh minjem. Nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti deh semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita gantinya lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih kali. Kemarin itu yang baru saya blast sekali aja, DM saya ya berserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget tuh. Kemarin terkumpul 28 orang.
Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar, mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat, dan kalian juga, saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BHP, saya bilang, aduh waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa, tapi ya demi mereka yuk, saya di sini sekarang, itu dia. Bersama sejumlah korban yang berasal dari Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar, Baim Wong berharap tim penyidik Polda Metro Jaya gercep memproses laporan mereka. Sebagai publik figur, Baim merasa nama dirugikan secara material dan imaterial. Yang sudah-sudah, Baim tidak sampai hati melihat penderitaan sejumlah korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga ia dengan sukarela mengganti kerugian para korban. Dan secara imaterial, Baim merasa nama baiknya dicemarkan. Lantas bagaimana reaksi Paula setelah melihat nama suaminya berkali-kali dicatut oleh oknum penipu? Paula tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir iya kayaknya kamu harus deh ke polisi. Nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Itu melakukan, kita bikin laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan berhukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu pasal 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Setelah menang melawan Kartika Putri, Dr. Richard Lee semakin berani mereview sejumlah produk kecantikan abal-abal. Hasil review teranyar yang cukup mengejutkan publik adalah produk pelangsing tubuh yang diduga beredar secara ilegal dan membahayakan masyarakat yang diproduksi oleh selebgram Stevie Agnesia. Selebgram yang pernah menikah dengan aktor Samuel Rizal itu disebut merilis 3 minuman pelangsing yang belum terdaftar di Badan POM, namun diklaim Stevie sudah terdaftar. Dalam reviewnya, 3 minuman pelangsing yang diklaim berbahan dasar herbal itu mengandung zat sibutramine, yaitu zat berbahaya yang dilarang diperjualbelikan sejak tahun 2010 silam. Kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punyanya artis, saya sebut saja namanya Mbak Stevie Agnesia. Nah, saya tuh bertanya-tanya dengan Mbak Stevie-nya. Mbak Stevie, kalau ini produknya memang sudah BPOM. Ya, saya sudah cek, ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya. Ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, dan puluhan selebgram lainnya. Ketiga produk ini baik tiga-tiganya ini ya. Ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang dua ini tidak ada nomor BPOM-nya. Mbak Sandra Dewi ini saya artis favorit saya loh. Saya kagum banget dengan dia juga. Ini mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana? Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM? Dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya. Apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Stevie sendiri, ini tulis ya,
pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal nih untuk kedua produk tersebut ya. Dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui ya. Bahkan katanya aman, saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak? Kalau si Butramin itu setahu saya sih tidak aman. Bahkan bukan menyusui yang tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini masuk penipuan nggak sih ke masyarakat? Saya nanya ya ini ya. Masuk nggak sih penipuan bahwa katanya BPOM halal dan herbal, tapi ternyata isinya adalah si Butramin. 2 tahun berseteru dengan Carpuk yang membuatnya menjadi tersangka, tak membuat Dr. Lee kapok mereview produk kecantikan yang beredar di pasaran. Bahkan pengalaman 2 kali di penjara, lantaran diduga melakukan akses ilegal terhadap barang bukti yang disita pihak berwajib, tak membuat Dr. Lee jera berurusan dengan kasus hukum yang menjurus pencemaran nama baik. Ia juga tidak takut bila Steffi Agnesia mengikuti jejak Carpuk dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Apa yang saya review saya bisa bertanggung jawabkan dan saya sudah siap untuk kalau misalnya ada permasalahan hukum. Yang ngeblok saya, yang saya lihat ngeblok saya nih Steffi ya, Steffi langsung ngeblok saya. Dia skincare-nya juga, yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Jadi kalau saya judgement nanti saya kan tangkap lagi tuh, jadi saya menduga-duga. Dan ini ada body lotionnya, ada tonernya, juga saya duga tidak BPOM, karena saya nggak ketemu di website BPOM dan di sini juga tidak dilampirkan. Dan ini juga sabunnya saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whiteningnya juga, dan saya duga juga tidak BPOM, ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun. Ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis, dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya, ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya, mana nomor BPOM-nya? Ya apa, buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Saya punya lawyer saya sendiri, sudah mempersiapkan dan kita sudah mereview semua konten-konten kita yang naik. Sudah ada lawyer dan saya izin dengan lawyer-lawyer saya juga untuk ya kompres seperti ini juga. Dan sebenarnya kan basic saya di sini adalah bertanya ya. Saya ngerti sekali concern kalian takut, saya thank you banget. Tapi kan saya cuma bertanya. Dan saya cuma butuh jawaban sih dari yang ngejualnya dan dari artis-artis tersebut. Kalau saya pikir akan lebih wise dan lebih dewasa kalau misalnya artisnya mengatakan, oh iya memang belum BPOM lagi diurus, kami minta maaf dan kami akan urus BPOM-nya. Silakan aja, sebuah orang kan ya kalau masalah mau ditangkap atau enggak itu kan hak polisinya ya. Saya sebenarnya sampai akhir tahun kemarin kapok banget saya dibuat oleh teman saya yang satu itu ya, kapok banget saya. Tapi setelah saya menang pra peradilan, saya kan baru tahu, oh berarti ada kepastian hukum di Indonesia. Kebenaran itu di atas segalanya. Dan saya mungkin misi saya di dunia ini adalah jalan hidup saya adalah memang seperti ini, mau kasih tahu ke masyarakat. Ya, dan saya pikir review saya juga kan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat. Kenapa sih saya nggak pakai diri saya untuk banyak nyelamatin orang lain? Alih-alih ingin memberi edukasi kepada masyarakat, aksi Dr. Lee mereview produk pelangsing milik Steffi Agnesia menuai hujatan netizen. Pasalnya, review Dr. Lee tidak menyertakan pihak Steffi untuk memberikan klarifikasi, tapi terkesan sepihak. Tak heran netizen yang maha kritis pun menyebut adanya persaingan bisnis yang tidak sehat di kalangan produsen produk kecantikan. Sejumlah netizen menyebut produk pelangsing milik Steffi Agnesia yang juga dipromosikan oleh sejumlah artis ternama itu bakal menjadi saingan berat produk kecantikan yang dirilis Dr. Lee. Lantas, apa kata Dr. Lee tentang tudingan itu? Saya siap untuk itu kok. Malah menurut saya tim saya lebih kuat untuk menyerang balik. Tapi kita juga menahan diri karena kita ngelihat substansinya bukan berantem. Saya ini substansi saya ngomong seperti ini punya, bukan mau berantem dengan artis-artis yang saya sebut. Ya, walaupun saya mention artis-artis ini, bukan harapan saya untuk berantem dengan dia. Harapan saya adalah untuk bertanya dan untuk kita belajar sama-sama supaya kita jadi negara yang lebih baik, supaya netizen-netizen semuanya di sini tuh dapat dapat pelajaran. Betapa teganya sih kalau ada orang, saya nggak menjudgment satu orang ya, kalau ada orang yang memperkaya diri sendiri tapi mencelakakan orang lain. Saya sangat sedih, kemarin ada artis juga yang saya duga berjualan produk yang juga slimming belum BPOM ya, Mbak CS dengan produknya namanya Bioslim ya. Tapi sampai sekarang masih baik-baik saja.
Ya, masih baik-baik saja, masih tersenyum manis, masih baik-baik saja. Tapi tidak jualan lagi. Paling enggak, kontribusi saya adalah membuat dia takut dan tidak berjualan lagi.